Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam podcast PAI Umpo kali ini, kami akan membahas mendalam terkait manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang bersama narasumber kita yaitu Ustadzah Rania. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Us? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk pada pembahasan ya Us, sebelumnya saya mau tanya nih Us terkait latar belakang Ustadzah dan juga ingin tahu mengapa Ustadzah memutuskan untuk menjadi guru PAI. Latar belakangnya alumni dari IAIN Fatahullah Papua, mengambil program studi pendidikan agama Islam, lulusnya tahun 2021. Mengapa untuk memutuskan menjadi guru PAI, yang dalam hal ini yaitu kuliah di program studi pendidikan agama Islam? Karena panggilan jiwa ya, panggilan jiwa ingin mendidik siswa, ingin mendidik siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan mendalami agama yang mereka miliki, yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian apa motivasi Ustadzah memilih profesi sebagai guru PAI? Motivasi. Iya, motivasi. Ya, motivasinya salah satunya adalah kita melihat banyak remaja-remaja gitu kan, yang tidak memahami Islam gitu kan. Akhirnya dengan kita belajar mengambil mata kuliah ini, tujuannya adalah untuk mengedukasi mereka agar mereka juga senang dengan mempelajari agama Islam. Kemudian baik, karena kita sudah membahas dan sering-sering sedikit ya Us terkait latar belakang Ustadzah, selanjutnya kita membahas terkait manajemen kelas Us. Perlu kita ketahui bahwa manajemen kelas itu kan suatu usaha ya Us untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Jadi menurut Ustadzah sendiri nih, manajemen kelas itu seperti apa? Manajemen kelas itu seperti yang dikatakan Mbak Atifah tadi, yaitu usaha untuk mengelola, memanage kelas agar kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan. Anak-anak itu belajar di dalam kelas tidak monoton, ya tidak bosen gitu kan. Jadi kita perlu belajar manajemen kelas agar materi itu bukan hanya mereka terima, tapi mereka itu happy, mereka itu senang dengan mata pelajaran agama Islam. Kemudian menurut Ustadzah sendiri, strategi apa yang efektif dalam mengelola kelas? Ya, kalau kita bilang strategi, banyak ya sebenarnya strategi untuk agar bagaimana kita mengelola kelas itu agar menjadi tadi lebih baik dan menyenangkan dan tidak monoton. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan yang erat antara guru dengan siswa. Dalam hal ini yaitu siswa harus dilibatkan dalam aktivitas manajemen kelas. Itu contohnya seperti ketika kita dalam pendidikan agama Islam mempelajari mengenai tentang tata cara wudhu. Nah, di ini bagaimana cara kita membuat materi, kita mengajarkan ya pada siswa agar mereka itu menyenangkan, tidak bosan dengan praktek wudhu gitu kan. Jadi kita bikin kelas bagaimana misalnya dengan membuat kelas itu lebih nyaman, terus juga membuat video-video yang mereka itu tertarik dengan pembelajaran praktek wudhu seperti itu. Terus selanjutnya hubungan antara guru dan siswa. Jadi mengapa pentingnya membangun hubungan yang baik dengan siswa kita? Ya,
kenapa kita harus membangun hubungan baik dengan siswa kita? Karena siswa itu bagian dari agar manajemen kelas itu berjalan dengan lancar, atau manajemen kelas itu bisa kita sempurna, bisa dikatakan sempurna, harus melibatkan siswa di dalamnya. Jadi siswa itu ikut dalam, jadi siswa itu bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga siswa itu menjadi pemain di dalamnya gitu. Jadi bagaimana kita harus mau menata siswa, ya bukan hanya ruangannya ditata, tapi juga siswanya juga ditata agar bukan hanya mereka itu menerima pelajaran dengan baik, tapi juga menyenangkan bagi mereka. Kemudian selanjutnya motivasi dan dukungan MEOS. Jadi bagaimana cara memotivasi dan mendukung siswa, dukungan kepada siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Motivasi dan dukungan. Iya. Ya. Jadi untuk memotivasi atau memberi dukungan itu salah satunya selain kita memberikan motivasi dalam bentuk verbal atau kata-kata, tapi juga harus dalam bentuk fisik. Misalnya maksudnya dalam bentuk fisik ini dalam bentuk pujian juga, ketika anak itu sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kita gitu kan, atau ngikutin manajemen yang sudah kita buat, kita beri pujian kata-kata. Terus juga bisa juga diberikan hadiah gitu kan, hadiah agar siswa itu menjadi happy gitu kan, menjadi senang, dan juga ya pembelajaran kita di kelas selalu ditunggu-tunggu oleh siswa seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, menurut Ustadzah, pendekatan apa yang paling efektif untuk menangani konflik antara siswa? Pendekatan yang paling efektif bagi ketika misalnya di sekolah itu atau di kelas itu terjadi pertengkaran antara siswa satu dengan siswa yang lain, yaitu dengan cara tidak membuka masalah mereka di depan umum gitu kan. Jadi maksudnya mereka itu diajak untuk diskusi bersama guru gitu kan. Jadi siswa itu dipanggil dengan guru, terus ditanyain gitu kan apa masalahnya gitu kan, sehingga terjadi konflik tersebut gitu. Jadi tidak langsung dipermalukan di depan umum, jadi ditanyain dulu, pasti ada alasan kenapa siswa tersebut itu berbuat jahil gitu kan, atau menyebabkan konflik antara dengan temannya gitu. Jadi dicari dulu masalahnya, nanti kita berikan solusi seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelas? Ya, jadi kalau misalnya ada kelas yang memadai untuk kita menggunakan, kan metode pengajaran itu kan banyak, ada yang melalui audiovisual, ada yang melalui diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Jadi lihat bagaimana sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah yang sudah memadai dari segi teknologinya gitu kan, bisa kita menggunakan misalnya tadi praktek wudhu dengan menampilkan gambar-gambar atau video-video yang berkaitan dengan wudhu gitu kan. Begitu juga dengan misalnya di dalam pendidikan agama Islam ada pembelajaran tentang muamalah gitu kan. Jadi kita buat kelompok gitu kan, kita bisa diskusi seperti itu. Terus juga ada juga metode tanya jawab, bagaimana guru itu bertanya dan juga siswa itu menjawab. Begitu juga sebaliknya, siswa bertanya dan juga guru menjawab. Jadi pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa. Selanjutnya, penggunaan teknologi nih Mas. Jadi menurut Ustadzah sendiri, teknologi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen kelas? Ya, tergantung dengan situasi dan kondisi kelas. Apabila kelas itu terdapat maksudnya bisa digunakan untuk audio visual gitu kan, bisa menggunakan InFocus, lebih baik dengan menggunakan teknologi tersebut. Tapi kalau tidak ada, kita bisa dengan metode bermain gitu. Jadi kita menyiapkan media pembelajaran. Nah, dalam bentuk misalnya kita bikin dari karton itu kita tempel gitu kan, tempel misalnya gerakan-gerakan sholat ataupun tata cara wudhu gitu kan. Jadi mereka tuh bisa melihat dalam bentuk gambar yang sudah kita siapkan.
memang kita memiliki pengorbanan yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan sekolah yang sudah canggih gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus kreatif. Selanjutnya ini kolaborasi atau kerjasama antara orang tua. Jadi menurut Ustazah, cara apa yang dapat digunakan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa atau wali? Ya, caranya salah satunya adalah dengan kita menggunakan buku penghubung gitu kan. Nah, jadi atau juga bisa dengan menggunakan grup-grup WhatsApp gitu kan. Kalau dulu kan belum ada WhatsApp, jadi bisa menggunakan buku penghubung bagaimana kita bisa menuliskan apa yang terjadi di kelas gitu kan. Terus juga kita tulis di buku penghubung dan juga buku tersebut dibawa pulang. Nah, terus orang tua siswa bisa nulis itu kan, bisa menanggapin gitu. Terus kalau sekarang kan lebih modern dengan menggunakan grup-grup WhatsApp gitu kan, grup-grup mata pelajaran ataupun grup kelas gitu kan. Jadi misalnya kita di sekolah telah mengajarkan tentang tata cara wudhu gitu kan. Nah, jadi sebagai orang tua di rumah harus mengulangi apa yang sudah dipelajari oleh siswa tersebut gitu. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dengan guru dengan orang tua gitu kan, karena orang tua ini memiliki waktu yang banyak di rumah dibandingkan dengan guru. Selanjutnya, menurut Ustazah, bagaimana seorang guru itu dapat terus meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola kelas? Ya, jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai ide-ide kreatif. Nah, ini ide-ide kreatif ini bisa kita dapatkan sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan atau banyak grup-grup WhatsApp, banyak video-video yang sudah kita tonton ya, bisa kita lihat di YouTube gitu kan atau di media-media sosial gitu kan. Nah, sehingga ini bisa mengupgrade diri kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Kemudian yang terakhir ya Ustazah, sebelum kita akhiri podcast ini untuk pesan dan harapannya nih Ustaz. Jadi yang pertama, pesan dan saran Ustazah untuk mereka yang ingin menjadi guru PAI atau calon guru PAI. Iya, pesan dan saran. Jadi kita karena kita mengambil pendidikan agama Islam, jadi tujuannya adalah untuk mendidik anak umat. Jadi kita tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi juga kita mendidiknya, gitu kan. Bagaimana kita harus memastikan apa yang sudah kita sampaikan kepada murid itu benar-benar mereka terapkan, gitu. Jadi kita tuh harus mempunyai motivasi yang besar ya, agar umat ini bisa berubah menjadi lebih baik, yaitu dengan cara ya tadi harus mendidiknya dengan secara Islami tentunya, bukan hanya mengajarkan saja ya sudah ketika siswa pulang ya sudah habis tanggung jawab, bukan seperti itu, tapi juga kita harus mengontrol mereka, harus mendidik mereka agar mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian harapannya jadi apa harapan Ustazah untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan pendidikan di Indonesia terutama untuk pendidikan agama Islam di Indonesia gitu, karena jadi kita ini kalau di sekolah kan biasanya pendidikan agama Islam, apalagi di sekolah-sekolah negeri itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Nah itu sangat kurang ya untuk mendidik mereka menjadi apa yang diajarkan dalam Islam itu luas gitu kan. Jadi tidak cukup hanya 2 jam mata pelajaran. Jadi harapannya adalah siswa itu ketagihan dengan Islam gitu kan. Jadi mereka itu ketika kita mengajarkan Islam di dalam kelas, terus juga mereka itu terus penasaran dengan Islam, akhirnya mencari Islam gitu kan, dan juga mau belajar Islam. Seperti itu. Jazakallahu khair Ustazah Rania atas waktu dan ilmunya yang mana telah disampaikan
bahwasanya terutama untuk saya sendiri dan juga teman-teman semua yang ingin menjadi guru PAI atau teman-teman semua yang sudah berkecimpung dalam lingkungan pendidikan. Jadi yang mana sangat penting sekali dalam pengelolaan kelas yang baik, yang menjadi kunci penting atau utama dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Jadi seorang guru harus mampu mengelola kelasnya dengan baik, maka kedepannya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mana bagi siswa bisa menyerap dan menerima dengan baik pembelajaran yang diberikan. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.